Halo, selamat pagi anak-anak sekalian yang berada di rumah. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 13 November 2020, kita tidak melakukan pembelajaran secara daring, tapi kita melakukan pembelajaran secara luring. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Videonya sekarang dijeda dulu untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, kalian bisa mengaktifkan kembali videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelima pada halaman 56. Pada ini akan share screen halaman 56. Baik, di halaman 56 target pembelajaran kita yang pertama kita harus memahami gangguan organ peredaran darah manusia, yang kedua pola lantai, yang ketiga menemukan isi pantun. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Bacalah artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Tuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Salah satu di antaranya tadi termasuk darah rendah. Jadi nanti kalian setelah itu dituliskan di sini nomor 3 aja cukup. Nama gangguannya apa, penyebabnya apa. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan health is not everything, but without health is everything is nothing. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang, waktu produktif kita juga terbuang. Percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan dan terbuang. Maaf, per jam dibayar 100.000 misalkan, maka dalam satu hari sudah 2,4 juta uang yang harus kita dapatkan. Kalau kita sakit selama 1 bulan, berapa saja uang yang harus masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja. Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor perilaku. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor keturunan. Dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor perilaku, perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak. Semakin meningkatnya derajat kesehatan, hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalkan kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, diare, dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputaran kesehatan gigi dan mulut, dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Faktor lingkungan, lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan
terjadi antara lingkungan yang bersih dan lingkungan kumuh. Beberapa penyakit yang sering menjangkit masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang terbaik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencakupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalkan dengan cara membersihkan lingkungan, namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari. Sepertinya penyakit keturunan semakin beresiko. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya membangun sarana kesehatan harus dilakukan secara kesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilakukan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai membuat regulasi harus berperan aktif dalam membangun sarana kesehatan serta melaksanakan kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Tuliskan dalam kolom berikut. Ada berapa? Oke, ada 4 ya. Kalian bisa menuliskan keempat faktor tersebut. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang dipergerakkan lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga harus mengenal tentang properti tari. Coba cari tahu kembali mengenai pola lantai dan properti tari. Tuliskan yang kalian ketahui tentang pola lantai dan properti tari. Jadi ada pola lantai, juga ada properti. Properti itu adalah perlengkapan untuk tari. Contoh nih, penari kuda lumping. Maka yang diperlukan apa? Oke, kuda. Maksudnya kuda yang terbuat dari bambu itu, anyaman. Gambarkan bentuk pola lantai kelompok yang sudah kamu kenal. Silakan nanti digambarkan bentuk pola lantai di sini. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka bergerak cepat, jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish di depan toko Jaya. Ini ada pantun, coba dipahami. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan yang bergerak, ayo bergerak, bersepatu roda, sesuka hati. Di atas itu pantun yang isinya apa? Ya, silahkan kalian cermati. Pantun yang pertama, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit, itu merupakan sampiran. Isinya berarti jangan lupa gerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Nasihat yang disampaikan pantun itu apa? Disuruh menggerakkan badan supaya tidak pernah sakit. Pada pantun yang kedua, hitam legam burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Itu merupakan sampiran. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Itu merupakan isi. Jadi mengiyakan diajak bergerak melalui menggunakan sepatu roda. Baik anak-anak, dimanapun kalian berada, silahkan nanti tugas-tugas yang ada di situ tadi dikerjakan dan dipelajari betul-betul.
kalian harus tahu tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Yang kedua, kalian harus tahu tentang pola lantai dalam gerakan tari. Yang ketiga, kalian harus mengerti isi pantun. Baik, sementara seperti itu yang dapat disampaikan oleh Pak Dhani. Semoga kalian tetap selalu sehat dan dapat semangat belajar dari rumah. Terima kasih, selamat pagi.